Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang pertama, ikhwah sekalian, para bapak dan para ibu, mari tidak lupa kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Allah yang tidak mungkin bisa kita rekap. Yang kedua, nyuwun ngapunten Ustaz, saya bukan lulusan UIM, lulusan Mediu. Nanti salah nanti. Yang ketiga, ikhwah sekalian, terima kasih khususnya kepada Al-Ustaz Aziz yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk silaturahim kepada para asatidzah dan kepada para ikhwah. Yang ini tentu adalah kenikmatan khusus bagi saya dan kawan-kawan untuk menyambung silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperpanjang umur kita dalam keberkahan. Ikhwah sekalian, satu di antara ciri khas dakwah salafiyah atau dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat perhatian terhadap dakwah akidah tauhid, sehingga di antara cara kita melihat apakah ustadz yang kita ikuti itu ia bermanhaj salaf atau tidak, satu di antaranya sejauh mana perhatiannya kepada ini pendidikan atau dakwah yang berkaitan dengan akidah tauhid ini. Tentu ada beberapa alasan kenapa kita mesti harus perhatian dengan masalah akidah tauhid, tauhid secara khusus dan akidah secara umum. Secara singkat, ikhwah sekalian, beberapa catatan yang mungkin bisa kita sama-sama kaji. Yang pertama, karena akidah ini adalah asas dalam kita beragama. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan tamsil tentang Islam, diantaranya dengan kasyajaratin thayyibah, dengan pohon yang baik. Sebagaimana ayat yang sudah insyaallah kita sering dengar atau telah antum hafalkan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa faruha fis sama tu'ti ukula kullahinin bidni rabbiha. Apakah Anda tidak perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat tamsil tentang kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat iman, kalimat Islam, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu kata Allah asluha tsabitun, akarnya kokoh, kuat, wa far'uha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti ukula kullahinin bi'idni rabbiha, yang pohon ini setiap saat mengeluarkan buah-buahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pohon yang kita ketahui strukturnya itu ada akar, ada batang percabangan, dan ada buah-buahan. Ini adalah pohon ideal yang
digambarkan Allah Subhanahu wa taala. Agama kita juga sungguhnya kurang lebih strukturnya seperti itu. Ada bagian akar, ada bagian batang percabangan, dan ada buah-buah yang bisa dirasakan. Yang menempati bagian akar, sebagaimana akar itu tidak kelihatan atau tidak muncul di permukaan tanah, tapi sangat menentukan dengan semua yang ada di atasnya. Yang menempati bagian akar ini adalah ini akidah tauhid, akidah secara umum dan tauhid secara khusus. Ini adalah yang menempati bagian yaitu akar. Sebagaimana akar itu sangat menentukan, kalau akarnya bosok, ya berarti pohonnya nanti akan tumbang dan gak ada lagi riwayatnya. Kalau akarnya bagus, itu menjadi penentu terhadap pertumbuhan semua yang ada di atasnya. Demikian pula ini akidah tauhid ini. Ini adalah penentu dalam agama kita. Kalau akidah kita atau akidahnya itu rusak, maka agama secara keseluruhan nggak ada gunanya. Dia salat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia melakukan segala macam kebaikan, tapi nyuwun ngapunten musyrik mamanya. Maka gunungan, walaupun ribuan gunung kebaikan yang telah dia kumpulkan, itu akan menjadi ludes, ibaratnya pohon yang akarnya bosok. Atau kalau itu bangunan, kata Nabi, bangunan itu ada bagian pondasi, ada bagian yaitu pilar atau bagian tembok-tembok, dan sampai komplitnya termasuk atap dan seterusnya. Akidah tauhid menempati pada bagian pondasi. Kalau pondasi ini ambles atau patah atau amblek, maka semua yang ada di atasnya akan runtuh. Atau orang membangun bangunan tanpa pondasi, khayalan. Tidak akan mungkin orang bangun bangunan tanpa pondasi. Itu diantara posisi atau diantara sekilas ini posisi akidah tauhid dalam agama kita. Maka sebagaimana kalau orang itu mau membangun, mesti perhatian pertama adalah pondasinya. Apalagi kalau berpikir tentang akan kita bangun berapa tingkat. 1 tingkat beda dengan 2 tingkat, beda dengan 10 tingkat, beda dengan 20 tingkat, beda dengan 50 tingkat. Itu yang pertama kali difikirkan, mesti adalah kekuatan pondasinya. Demikian pula ketika kita ingin membangun umat yang hebat, yang tangguh, mesti yang pertama kali harus betul-betul ditanamkan adalah ini kekuatan apa yang ada di dalam hatinya. Karena hati ini menjadi penentu apa yang akan dia lakukan. Oleh karena itulah, Bapak sekalian, ikhwas sekalian, kalau kita melihat sepak terjang dakwah para nabi, bukan hanya 1-2 para nabi, bahkan semua para nabi Allah alaihi salatu wassalam, maka tidak ada seorang nabi pun kecuali awal dakwahnya itu pasti mengenalkan Allah kepada para hamba, kepada para manusia, dan mengenalkan pada mereka tentang hal-hal yang mesti mereka yakini, khususnya berkaitan dengan kehidupan ba'dal mamat, kehidupan setelah kematian, dan berbagai macam akidah yang lain yang berkaitan dengan ini perkara-perkara ghaibiyat. Semua para nabi seperti itu. Dan para nabi ini hadir
dalam rangka untuk memperbaiki manusia, mengembalikan kepada fitrahnya mereka. Yang fitrah manusia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah iblis dan syaitan di antaranya berhasil menyesatkan manusia sampai pada mereka tenggelam dalam kubangan kesyirikan dan yang selevelnya. Perlu kita tekankan, ikhwas sekalian, Nabi dan Rasul itu permasalahan yang dihadapinya berbeda-beda, lain-lain, nggak sama. Ada Nabi yang dihadapkan dengan model seperti Fir'aun dan Namrud, penguasa yang zalim, yang angkuh, sombong, lupa diri, diktator. Sebagian Nabi dihadapkan dengan masalah orang-orang semisal kaum Ad dan kaum Tsamud, yang boleh jadi dengan kekuatan yakni teknologi yang mereka miliki, kehebatan mereka, sampai mereka sesumbar, man asyaddu minna quwwatan, mana ada sih kaum yang lebih hebat dibandingkan dengan kita ini. Sebagian Nabi dihadapkan dengan kondisi kaumnya yang rusak dalam bidang sosial ekonomi, penipu, pengkhianat, menipu timbangan, begal, problem sosial ekonomi, kerusakan pada ini umatnya. Ada lagi Nabi yang dihadapkan dengan kenyataan moralitas kaumnya yang rusak, yang bobrok, seperti kaumnya Nabiullah Lut, dan berbagai macam bentuk model kerusakan kaumnya yang berbeda-beda. Tapi, ikhwas sekalian, tidak ada seorang nabi pun yang hadir ke tengah-tengah kaumnya, yang mengemban misi dakwah dalam rangka untuk islah perbaikan kaumnya, kecuali setar awal dakwahnya adalah menanamkan akidah tauhid, mengajak kepada tauhid, mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perbedaan. Semuanya berangkat dari titik yang sama. Kira-kira kenapa? Penjenengan kan sudah ngaji tauhid, kita hanya meroja aja nih. Kira-kira kenapa Nabi dengan semua problem yang berbeda, dengan problem mereka yang berbeda, tapi semuanya ketika dakwah berangkat dari titik atau setar yang sama, yaitu menanamkan atau mengajak bertauhid, mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam perkara-perkara gaib, khususnya berkaitan dengan kehidupan ba'dal mamat. Kira-kira kenapa? Ikhwan, pripun Pak? Yang lain nih kawan, jadi kan pripun? Jadi kan? Tauhid yang menentukan diterimanya amal. Nabi menghadapi kaum yang rusaknya macam-macam, beda-beda kerusakannya itu. Terus setiap Nabi dan Rasul, mereka semuanya berangkat dakwahnya dengan titik yang sama. Pertama kali mesti mengajarkan tauhid, mengenalkan tentang Allah, yang tujuannya untuk memperbaiki manusia. Kenapa? Kok sama semuanya? Wong kerusakannya beda-beda. Supaya tidak ada alasan sekarang ini beda dong. Dulu Nabi kan problemnya dengan sekarang kan beda. Sekarang kita ini
problemnya kompleks. Sekompleks apa problem sekarang? Bandingkan dengan problem yang pernah dihadapi oleh para nabi, dan kenapa mereka itu awal dakwahnya mesti dari tauhid, mengenalkan mereka tentang Allah, tentang kehidupan ba'dal mamat. Kenapa kira-kira? Pripun? Menjauh syirik. Ya karena tauhid ini adalah solusi dasar untuk memperbaiki semua jenis kerusakan apapun. Semuanya itu ada pendasarannya. Antum mau membangun rumah bentuk apapun, model apapun, itu mesti ya pondasi dulu. Dan semua kerusakan yang ada itu memang sebab utamanya itu karena hilangnya atau tipisnya rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikeluhkan atau inilah yang ditegaskan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam, dan kuncinya di sini. Nabiullah Nuh itu dakwah di tengah-tengah kaumnya 950 tahun. Dan itu waktu yang tidak singkat. Dan sudah beliau curahkan segala model dakwah, metode dakwah. Dari si waktu lailan wa naharon, malam siang, siang malam, terus Nabi Nuh gunakan untuk berdakwah, mengajak manusia. Kemudian digunakan yaitu dengan cara sirran wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, dilakukan Nabiullah Nuh alaihissalam. Dengan cara targhib, memberikan motivasi, dengan cara tarhib, menakut-nakuti dengan ancaman. Dan itu sudah dilakukan ratusan tahun. Tapi ternyata kaumnya tingkat keras kepalanya, wala yalidu illa fajiran kafara. Tidaklah mereka melahirkan anak kecuali sejak kecil sudah dikader untuk menjadi kafir fajir. Apa komentar Nabiullah Nuh alaihissalam? Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Kalian memang kaum yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Di sini kunci masalahnya. Kenapa muncul manusia ketika berkuasa sampai seperti Fir'aun, sampai seperti Namrud? Kenapa muncul orang ketika kaya seperti Qarun? Kenapa muncul orang ketika mereka menjadi tokoh seperti Abu Jahal, menjadi seperti Abu Lahab? Kenapa ketika orang bersyahwat sampai kemudian tenggelam seperti kaumnya Nabiullah Lut? Karena di sini tidak tertanam pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu malas, ogah-ogahan untuk mewujudkan seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala? Karena di sini tidak ada kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu berat untuk meninggalkan hal-hal yang haram? Karena di sini tidak ada pengagungan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengenalkan Allah kepada setiap orang, kepada seorang hamba, sehingga dia tahu siapa dirinya, siapa Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kunci dasar untuk terwujudnya perbaikan-perbaikan dari semua jenis kerusakan. Ketika Musa diperintahkan Allah dakwah mendatangi
Fir'aun. Dan bisa antum bayangkan Fir'aun siapa, Musa siapa. Dan Fir'aun dan Musa sendiri adalah bekas anak asuhnya Fir'aun. Kemudian diperintahkan Allah untuk mendatangi Fir'aun dan mendakwai Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya Musa, datanglah Fir'aun. Fir'aun itu melampaui batas. Terus ayat berikutnya gimana? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Berikutnya, faqul hallaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Katakan pada Fir'aun, ya Musa, mau enggak wahai Fir'aun, aku ajak engkau untuk membersihkan diri, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Semua jenis kemaksiatan apapun itu adalah dampak dari kotornya hati. Hati itu ada yang kotor dikit, kotor banyak, kotor banget, kotor total. Sehingga muncul berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan. Dan untuk bisa menjadi orang yang normal, artinya hamba yang normal, tahu diri siapa dirinya, itu perlu adanya tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Dan pembersihan jiwa itu yang pertama kali pondasinya adalah mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Syekh Abdul Razak mengajarkan Asyru Qawaid fi Tazkiyati Nafas, beliau yang beliau jelaskan pertama kali adalah bahwa tauhid itu adalah aslu, merupakan aslun, pondasi untuk diwujudkannya tazkiyatun nafas. Jangan pernah mimpi terwujud tazkiyatun nafas kalau tidak perhatian dan tidak ini fokus mewujudkan tauhid. Enggak pernah akan terwujud yang namanya tazkiyatun nafas tanpa dia mewujudkan tauhid sebagai pondasi untuk terwujudnya tazkiyatun nafas. Tazkiyah zakah tumbuh berkembang, an-numu wa ziyadatul khair, ini tumbuh berkembang, bertambah. Yang Allah katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mereka menyucikan jiwanya, dan rugilah orang yang mereka yaitu mengotori jiwanya. Man zakkaha itu orang yang mereka yaitu membersihkan jiwanya sehingga bisa tumbuh berkembang kebaikan yang dia tanam, yaitu berbagai macam bentuk kebaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biji bibit tanaman itu kalau ditanam di lahan yang medianya cocok dan ada perawatan yang selayaknya, itu akan bisa tumbuh berkembang bagus. Kalau biji itu ditanam di bebatuan, tanah tandus, nggak bakal tumbuh berkembang. Ketika orang pengen mengharapkan apa yang ditanam dalam hatinya itu bisa tukul dan kemudian tumbuh berkembang, maka siapkan medianya yang bagus, adakan perawatan. Pertama, dia gemburkan tanahnya, dia siangi tanaman-tanaman pengganggunya, kemudian tanam bijinya, kemudian dipupuk dan seterusnya, dirawat, itu akan tumbuh berkembang bagus. Zakah, tumbuh berkembang. Kalau tidak, maka tidak akan muncul seperti yang diharapkan. Tatsiyah atau qad wa qad khaba man dassaha tatsiyah itu al-khafa. Tambah mendelep.
tambah turun, tambah tersembunyi, tambah ambles, tambah nggak kelihatan. Orang dengan maksiatnya itu tambah ambles, rendah, hina di sisi Allah, di sisi manusia. Tapi orang dengan kebaikannya itu akan tumbuh, berkembang, tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, mulia di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah, berbahagialah orang yang mereka telah membersihkan jiwanya. Pondasi untuk mewujudkan tazkiyatun nafs itu adalah dengan mewujudkan tauhid duluan. Ini pondasinya. Tanpa mewujudkan ini tidak akan pernah terwujud tazkiyatun nafs. Maka gerakan tazkiyatun nafs oleh siapapun yang tidak perhatian dengan tauhid itu pasti akan gagal total dan hasilnya nggak seperti yang dimaksudkan. Di kalangan kita yang paling terkenal sebagai gerakan seakan-akan brand tazkiyatun nafs itu adalah milik gerakan ini siapa? Sufi. Kalau kamu pengen jadi orang yang tawadhu, bersih, resik atine, mlebu sufi. Dadi wong sufi. Dan gerakan sufi tidak perhatian dengan tauhid. Hasilnya melenceng jauh. Justru musyrik, justru menjadi ahlul bid'ah, justru menjadi ahli maksiat. Dengan kemasan boleh jadi wali. Yang kalau sudah diyakini wali ini sudah wilayah khusus yang tidak bisa dikoreksi lagi dengan syariat. Karena punya jalur khusus dengan Allah secara keilmuan dan yang lain-lainnya. Ilmunya sudah langsung kulaan dari Allah, nggak pakai lagi jalur syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka modal jadinya ya seperti kasyaf. Kalau udah orang masuk situ disingkapkan berbagai macam perkara gaib yang tidak bisa dilihat oleh orang awam, tapi mereka bisa tersingkap dan terbuka hal-hal yang sifatnya gaib. Ada dikenal ilmu laduni, sampai nanti menjadi orang yang memiliki ittihadiyah, menyatunya Allah dengan makhluk. Hasilnya lain dengan apa yang menjadi gerakan para rasul yang akan melakukan tazkiyatun nafs. Harusnya tazkiyatun nafs itu hasilnya adalah tauhid, ittiba, akhlakul karimah. Itu mestinya itu yang muncul. Tapi karena salah olah dari awal, ya beda. Maka kata Musa, wahai Fir'aun, mau enggak aku ajak kamu untuk melakukan bersih diri? Aku kenalkan engkau kepada Allah supaya kamu bisa takut. Fakul hallaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku tunjukkan kamu kepada Rabb kamu yang sesungguhnya, sehingga kamu bisa takut kepada Allah setelah tahu diri siapa kita, siapa ini Allah. Musa gerakannya bukan ngumpulkan Bani Israel, provokatif, kemudian demo, kemudian jungkelkan Fir'aun, enggak. Mengajak Fir'aun untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala karena ini sumber kebaikan dan sumber perbaikan. Dan sumber kerusakan itu ketika orang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin betul-betul menjadi hamba Allah yang sempurna, yang pertama kali wajib untuk kita lakukan adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, akmalu nasi ubudiyatan al-muta'abbid bijamil asma'i wa sifat allati yutali'u alaihal bashar. Hamba yang manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Ta'ala adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat yang telah Allah kenalkan kepada kita.
Kira-kira kenapa ya kawan? Orang yang paling sempurna beribadah kepada Allah adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat yang Allah kenalkan kepada kita. Apa hubungannya sempurnanya ibadah dengan pengenalan kita tentang Allah Subhanahu wa taala? Apa kira-kira? Sehingga sungguhnya ini adalah sungguhnya kita mutlak harus belajar asma dan sifat Allah. Bukan bayangannya itu perdebatan antar firaq, tapi kebutuhan kita yang mendasar ini adalah setar untuk kita menyempurnakan ibadah kita. Kira-kira apa hubungannya? Pernah baca bukunya Syekh Abdul Razak nggak? Fikih Asmaul Husna. Sampun, Pak. Ya, belum dikaji ini. Kira-kira apa ya kawan hubungannya? Karena setiap nama Allah itu mengandung sifat dan setiap sifat Allah menuntut kita beribadah kepada Allah sebagaimana kandungan nama Allah tersebut. Contoh umpamanya yang paling gampang pertama, Allah memiliki nama Allah Ar-Rahman. Artinya apa Ar-Rahman? Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, pemilik rahmat yang luas, Allah Arhamur Rahimin, Allah Yuhibbur Rahmah, Allah sayang kepada, mencintai sifat sayang. Kalau kita mengenal satu nama ini saja umpamanya, kita tertuntut beribadah kepada Allah, karena setelah kita mengenal Allah itu dituntut oleh Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Berdoa itu onten kali apa? Doa ada dua macam. Apa ya kawan? Doaul masalah, doaul ibadah. Doaul masalah apa? Ini hanya murojaah kan, kita hanya ingat-ingatan aja, murojaah ulang. Apa doa masalah? Doa yang berkaitan dengan permintaan kita kepada Allah Ta'ala. Semua yang kita ucapkan permintaan kita kepada Allah itu namanya doa masalah. Doa ibadah, doa dalam bentuk amaliyah ibadah yang kita lakukan, hakikatnya sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, dan semua amal ibadah kita adalah bentuk doa kita kepada Allah. Kalau kita ungkapkan dengan lisan kita, ya Allah dengan sholatku masukkan aku ke surgamu, hindarkan aku dari nerakamu. Tuntutan kita mengenal Allah itu adalah kita bagaimana beribadah kepada Allah sebagaimana kandungan yang ada dalam nama Allah tersebut. Allah namanya Ar-Rahman, diantara maknanya Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Yang harus kita wujudkan adalah tidak boleh kita putus asa dengan rahmat Allah, dan putus asa dengan rahmat Allah itu adalah minal kabair, termasuk dosa besar. Demikian pula Allah yuhibbur rahmah, Allah mencintai sifat rahmah. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, jadilah hamba yang penyayang, yang Nabi kita mengajarkan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Kita mengenal satu nama Allah Ar-Rahman, diantaranya kita bisa mewujudkan amal ibadah dalam bentuk yang seperti tadi tuntutannya. Lah kalau mengenal 2 nama, 10 nama, 99 nama, maka semakin dia mengenal Allah akan semakin sempurna penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang paling takwa kepada Allah, yang paling mengenal Allah Ta'ala. Sehingga kata Nabi, wallahi inni la'a'lamukum billah wa atqakum lah. Demi Allah, saya ini orang yang paling tahu tentang Allah di antara kalian, dan saya ini orang paling bertakwa di antara kalian. Ketakwaan itu sangat berkaitan dengan sejauh mana orang mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Maka sekali lagi yang pertama, kenapa kita perhatikan akidah? Ya karena akidah ini adalah asas perbaikan. Dan kenapa semua nabi itu pasti awal dakwahnya adalah mengenalkan tentang Allah, mengajak mentauhidkan Allah, karena ini adalah memang akar perbaikan. Sumber perbaikan, pokok perbaikan itu dari sini. Sebagaimana pokok kerusakan itu ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alasan kenapa kita mesti perhatian dengan ini akidah. Tadi sudah disebutkan akidah ini adalah syarat diterimanya amal. Kita ini beramal diantaranya itu ya pengen dapat imbalan. Itu sudah fitrahnya manusia, nggak akan semangat beramal kalau tidak ada iming-iming imbalan. Maka ada amaliyah rojak, itu berharap, dan Allah menebar harapan kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Berharap itu suatu yang fitrah bagi manusia. Kita bekerja itu mesti pengennya ya dapat gaji. Dapat gaji. Tapi untuk dapat gaji ini ya pakai syarat, pakai persyaratan. Kalau pekerjaannya memenuhi kriteria diterimanya pekerjaan tersebut. Demikian pula orang beramal itu kalau pengen Allah terima dan Allah balas, ya mesti harus memenuhi syarat. Gak sembarang beramal, gak sembarang bekerja. Jangan sampai hanya dapat capek tok, kemrobios, kemeringat, sudah entek-entekan, gak dapat apa-apa. Salahmu dewi. Gak mau memenuhi ini SOP persyaratan untuk bisa dia diterima pekerjaannya. Di antara syarat diterimanya amal apa ya kawan? Ya, itu apa dua syaratnya? Ikhlas dan ittiba. Ikhlas itu artinya tidak musyrik, baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar. Murni, sekedar beribadah kepada Allah tok enggak dianggap sebelum dia memurnikan ibadahnya, amalnya kepada Allah Ta'ala. Orang kafir Quraisy itu sudah kita ketahui semuanya insyaallah, bukan orang kayak di negeri kita, bukan orang PKI yang tidak mengenal Allah Ta'ala. Orang kafir Quraisy itu orang yang sudah punya keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, bahkan kuat sekali. Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, ketika kedatangan Abraha, maka instruksinya kepada penduduk Mekah supaya nyingkir ke bukit-bukit, gak mungkin bisa menghadapi Abraha. Terus ketika Abraha memanggil Abdul Muthalib, yang mengejutkan itu perkataan Abdul Muthalib, kembalikan unta-unta saya, unta-unta kami. Saya ini Rabbul Ibil, saya pemiliknya unta. Terkejutnya Abraha, lawang Ka'bah, bangunan suci yang mereka agungkan mau dimerukkan atau mau diruntuhkan kok. Ini urusannya hanya soal unta. Tapi dibalik apa yang disampaikan Abdul Muthalib, bukan soal untanya itu, tetapi kalau soal unta milik saya kembalikan, kalau soal Ka'bah mau dihancurkan punya pemilik sendiri. Ka'bah punya pemilik sendiri, ada pemiliknya. Kalau menghancurkan Ka'bah urusannya dengan pemilik Ka'bah. Ini keyakinannya ibaratnya sempurna tentang Allah Ta'ala. Depono Gusti Allah nek gelem. Dan ayat Al-Quran yang bicara tentang keyakinan Quraisy tentang Allah sangat banyak, sehingga diistilahkan oleh para ulama mereka itu mengimani bahkan mentauhidkan rububiyah terhadap Allah Ta'ala. Sehingga ketika menjelaskan tauhid, para ulama jelaskan
Ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma sifat, ada tauhid uluhiyah, dan ini bukan trinitas. Sebagaimana orang yang mereka berusaha untuk provokatif pembagian bid'ah dan trinitas. Mosok tauhid kok trinitas kayak orang kafir Nasrani saja. Orang yang berusaha untuk melontarkan beginian, kalau enggak blow on ya, mereka ini orang yang provokatif untuk memang menjauhkan manusia dari upaya memahami hakikat tauhid yang sesungguhnya. Para ulama ketika membagi tiga, itu bukan paten tiga. Ada yang tiga, ada yang dua, ada yang empat. Ada yang baginya itu ada tauhidul ilmi al-i'tiqadi, tauhidul ma'rifah, dan tauhidul talab. Tauhidul ilmi al-i'tiqadi itu meliputi rububiyah, asma sifat. Tauhidul talab itu tauhid uluhiyah. Ada yang bagi rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Ada yang bagi empat, rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Itu hanya min babil bayan, untuk menjelaskan kamu itu belum dikatakan bertauhid kecuali mengumpulkan ini, keyakinan dan amaliyah ini. Bukan trinitas. Bedalah keyakinan trinitas dengan penjelasan berkaitan dengan hakikat tauhid tadi itu. Ya tapi namanya orang punya niat buruk, punya niat busuk, punya niat yang jelek, ya pokoknya bisa ngelontarkan apa yang bisa dipakai untuk menjauhkan dari al-haq. Dan itu caranya ahlul bidah, kufur, ahlul kufur dan ahlul bidah dari zaman dulu kala sampai sekarang. Melakukan iftiraat, melakukan kedustaan-kedustaan. Abu Jahal, Abu Lahab itu tahu persis kalau Rasulullah itu orang yang amanah, jujur, kemudian tidak pernah berdusta, manusia terbaik, waras. Tapi setelah Nabi menyampaikan risalah, ya julukannya ada yang majnun, wong edan, ada yang kadzab, tukang dusta. Tukang loh, bukannya sekedar kadzib, tukang dusta, pekerjaannya ndobos dusta. Kemudian syair, tukang syair, penyair. Sebab dengan cara inilah mereka akan bisa menjauhkan manusia dari Rasulullah SAW. Sehingga gampang untuk menjauhkan. Demikian pula ahlul bidah ketika mensikapi ahlus sunnah. Ketika ahlus sunnah mengimani takdir, maka dikatakan jabriyah. Ketika ahlus sunnah mengimani nama dan sifat, sebagaimana yang telah kita fahami penjelasan para ulama, dikatakan mujassimah. Karena kalau dengan cara begitu akan bisa membuat manusia itu bisa lari dari ahlul haq. Ini cara orang-orang kufar ahlul bidah untuk menjauhkan dari hakikat yaitu kebenaran. Kembali, syarat di dalam amal itu adalah terwujudnya keikhlasan. Kalau Anda nekat, ya nanti tanggung sendiri. Maka seruan-seruan orang sekarang, sing penting dadi wong ki dadi wong apik. Gak usah neko-neko, agama gak perlu dikencang-kencangi. Sing penting dadi wong apik. Gimana apiknya itu? Apiknya itu gimana? Sekarang tak tanya, Abu Thalib, menurut kacamata umum apik enggak? Super bagus, super apik. Dia ditokohkan oleh Quraisy sehingga menjadi orang yang sangat disegani oleh Quraisy karena ketokohannya, dan tokoh itu rata-rata secara umum ia bersih dari cacat-cacat dan aib. Apalagi orang punya sifat segan. Abu Thalib itu bahkan menjadi bemper pertama dakwah keponakannya Rasulullah SAW. Setiap ada tekanan Quraisy itu bemper pertamanya Abu Thalib. Sampai matinya. Tapi Abu Thalib kok dikatakan Nabi di neraka, kekal di neraka, walaupun neraka yang paling ringan, tapi ringan neraka itu delamaannya keselomot api jahanam, itu otaknya itu umep.
Pertanyaannya, kenapa sih wong apik banget kayak gitu kok mlebu neraka kekal lagi? Kenapa? Jawabannya, kawan. Karena Abu Thalib pripun? Enggak punya syahadat, enggak punya la ilaha illallah, sehingga kebaikannya muspro, sia-sia. Wa qatimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ambiar hangus kayak debu peterbangan, enggak ada yang bisa dimanfaatkan. Ibnu Jud'an, siapa Ibnu Jud'an? Pernah dengar enggak? Ibnu Jud'an. Yang jelas bukan orang sini. Ibnu Jud'an itu orang yang super blobok. Apa super blobok? Nyah-nyoh, sangat memuliakan tamu, sampai mangkoknya itu kalau nyuguh tamu sampai dipenek pakai ondo. Saking dhuwurnya ini tumpuan mangkok yang dipakai untuk nyuguh tamu. Nyah-nyoh blobok. Tapi kata Nabi, Ibnu Jud'an belas enggak masuk surga. Kenapa? Enggak punya tauhid. Sehingga tauhid ini adalah syarat untuk diterimanya amal. Jangan sampai kita kadung menteot, gembrobios, sudah all out beramal, harta ludes, tenaga ludes, pikiran ludes, semuanya sudah dikorbankan, tapi semuanya enggak ada nilainya. Ibaratnya nyun ngapunten kayak setor gombal mukio, gombalu mukio. Tahu enggak gombal mukio? Kelihatannya sak truk, wow, sak tronton, tapi gombal kabeh, enggak ada yang bisa diambil. Buang semuanya. Sehingga Allah katakan, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan." Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, atau kematian kehidupan, dalam rangka untuk menguji manusia, bukan mana ayyukum aktsaru amalan, tapi ayyukum ahsanu amalan. Bukan mana yang paling kesel, yang paling banyak beramal, tapi yang paling bagus beramal. Kata salaf kita, Fudail bin Iyad, apa itu akhlak ini? Apa itu ayyukum ahsanu amalan? Akhlasukum wa aswabukum. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ikhlas adalah ma kana lillah dan shawab adalah ma kana ala sunnah. Sehingga kalau kita ingin amal yang kita diterima oleh Allah Ta'ala, perhatikan dulu ya ini akidah kita yang memotivasi kita beramal dan harapan kita beramal itu apa. Ini alasan yang kedua. Yang ketiga, ketika kita menanamkan akidah kepada diri kita dan orang lain, ini akan menghasilkan rijal. Apa rijal, ikhwan? Akan menghasilkan rijal. Bukan melahirkan laki-laki, melahirkan tokoh-tokoh militan. Untuk orang menjadi militan itu mesti harus tertanam akidah yang benar. Supaya militannya benar, bukan militan yang batil, tapi militan yang benar. Itu mesti ditanamkan penanaman akidah. Militan itu bisa dilihat dari tiga amalan, diantaranya itu bagaimana militannya mentaati Allah, bagaimana militannya menjauhi maksiat, bagaimana militannya ini tangguhnya dalam menghadapi ujian. Ini akan terwujud orang-orang militan kalau betul-betul mereka ini dalam hatinya itu mencekat kuat akidah yang sahihah, akidah yang benar. Contoh sekarang, kita awali dari menghadapi ujian. Kita ini setiap kita pasti akan diuji oleh Allah, dan bahkan hidup kita ini itu secara umum adalah ujian. Apapun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Dan
kami uji kalian, benar-benar kami uji kalian bisyarri wal khairi, baik dengan hal yang Anda anggap jelek, miskin, jatuh bangkrut, ya ini usahanya, sakit, kena musibah, mau diganggu oleh orang, semua yang berkaitan musibah yang menimpa kita, maupun yang dianggap menyenangkan, sehat, usahanya lancar, dunianya terus mengalir, serba dimudahkan oleh Allah dalam segala perkara dunianya. Baik yang Anda anggap buruk maupun yang Anda anggap baik itu sungguhnya semuanya merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa dilihat kecintaan Allah kepada hamba hanya dengan alamat kemudahan dan kesulitan urusan dunia. Maka Allah meluruskan orang yang mereka memiliki pemikiran dan pendapat yang salah. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Kalla, kata Allah. Manusia itu kalau sedang diuji, kata Allah, idza mabtalahu. Dengan apa? Dengan pemulihan Allah, dengan kenikmatan yang Allah berikan beruntun kepada mereka. Komentarnya, Allah sedang memuliakan saya. Tapi kalau Allah sedang uji dengan sendet, dibatasi rezekinya, serba sulit, serba sedikit, komentarnya, Allah sedang menghinakan saya. Kata Allah, kalla, enggak, tidak seperti itu kata Allah. Tapi urusannya adalah ujian. Apakah akan menjadi abdan syakuran atau abdan kafuran? Ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ikhwan telah menunjukkan militansi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang namanya mukmin, apalagi kalau sudah naik lagi tingkatnya adalah dai muslih, yang mengajak manusia pada kebaikan. Yang kita sudah dengar ayatnya yang Allah katakan ahasiban nasu aytraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ujian itu pasti Allah akan berikan. Hanya memang ujian Allah berikan yubtala rajul bihasabidini. Ujian Allah akan berikan sesuai dengan kadar agamanya. In kana dinuhu salban, kalau agamanya itu tebal, bagus, kuat, kokoh, istadda bala'uh, ujiannya akan berat. Maka dikatakan Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah ayun nasi asadu bala'an, kata ya Rasulullah, siapa yang paling berat ujiannya? Al-anbiya tsummal amsalu fal amsal. Ujian itu pasti. Dan ketika orang memiliki akidah yang lurus, akan militan menghadapi ujian. Lihat para sahabat, bagaimana ujian yang menimpa Bilal, bagaimana ujian yang menimpa Ammar bin Yasir, bagaimana ujian yang menimpa Khobab ibn Ar'ad, dan yang lain-lainnya para sahabat. Sampai toh ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan tempat kelahiranmu, tinggalkan sawah ladangmu, tinggalkan keluargamu, tinggalkan apapun yang tidak bisa dibawa. Dia harus berangkat ke Madinah dengan perjalanan tidak kurang dari 400 kilo, dalam suasana kalau siang bisa terik panas, kalau malam bisa sangat dingin, dan perjalanan yang di bawah bayang-bayang ancaman Quraisy, perbekalan sangat minim, hanya jalan kaki atau boleh jadi bisa sekedar naik onta. Tapi mereka dengan sukarela, dengan senang hati, dan dengan menikmati mereka lakukan. Dan bahkan ini sebagai bentuk perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Suhaib ketika perjalanan hijrah ke Madinah, dicegat oleh Quraisy di tengah jalan, Suhaib
kamu dulu itu kiri ya, masuk sini. Sekarang bondo kamu mau kamu angkut keluar, kami enggak ridho. Kata Suhaib, kamu tahu wahai Quraisy, saya ini pemanah. Artinya siapkan menghadapi anak-anak panah saya, bisa jadi pulang tanpa pulang tinggal nama. Tapi kalau kamu mau, seluruh hartaku tak lepas untuk kalian semuanya, dan bahkan di mana simpanan hartaku tak tunjukkan, ambil. Sekedar Suhaib ingin dilepaskan bebas untuk melenggang ke Madinah, dibayar dengan semua harta yang dia miliki. Ketika sampai di Madinah kata Nabi, Rabbi hal bai'u ya Aba Yahya, Rabbi hal bai'u ya Aba Yahya. Sungguh perdagangan Anda sangat menguntungkan wahai Abu Yahya. Perdagangan apa? Dia berdagang dengan Allah. Dia jual apa yang bisa dia jual karena Allah menuntut begitu, dan dia berharap dengan apa yang Allah akan gantikan dengan jualan ini. Yang Allah bagi kepada setiap mukmin, setiap amalnya yang menyangkut dirinya, yang menyangkut hartanya, Allah akan beli. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwa dan hartanya orang mukmin itu dengan surga. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah dagangan Allah itu mahal, dan ketahuilah dagangan Allah adalah jannah. Ini seorang mukmin yang mereka tertanam keyakinan, akidah tentang Allah dan apa yang Allah janjikan, melepas itu semuanya menjadi ringan. Karena sudah tertanam di sini, ya ini keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, di antara dampak akidah itu bagaimana memunculkan motivasi terbesar untuk kita beramal. Kita ambil contoh Suhaib juga. Suhaib itu kalau malam kelisak-kelisik nggak bisa tidur, sehingga menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Kata istrinya, mbok ya tidur. Bukankah Allah menjadikan malam sebagai tempat istirahat? Naam. Ja'alallahu laila sakana likulli nas ila li Suhaib. Allah jadikan malam untuk istirahat bagi semua manusia kecuali untuk Suhaib. Kenapa? Idza tadzakartul jannah wa ma fiha min na'imiha tara qalbi sauqan. Ketika aku ingat surga dengan semua kenikmatannya itu, hatiku itu terbang merindukan untuk menjadi ahlul jannah. Lenyap itu rasa kantuk, dan kemudian ingin menghidupkan malam dengan mendekat kepada Allah Ta'ala. Wa idza tadzakartun nar wa ma fiha min adzabiha, dan kalau aku ingat neraka dengan semua azab yang ada di dalamnya, tara qalbi khaufan, tara naumi khaufan, tidurku itu lenyap, kantukku itu lenyap karena rasa khawatirku menjadi bagian penghuni neraka. Kenapa Suhaib begitu? Punya keyakinan yang tertanam di dalam hati mereka. Dan kisah-kisah yang sangat banyak, ikhwan, berkaitan dengan contoh-contoh, sehingga kenapa sih kok kita mesti harus perhatian pertama dengan urusan ini, akidah tauhid ini. Ini sekilas secuil dari sekian banyak, yaitu alasan kenapa kita mesti perhatian dengan akidah tauhid. Mudah-mudahan manfaat, dan mudah-mudahan dakwah para asatidzah di sini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah semuanya, dan hidup kita diberkahi oleh Allah taala sehingga umur yang berkah, harta yang berkah, dan mudah-mudahan yang penting lagi adalah istiqamah sampai kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dipanggil dengan panggilan indah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina
Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair kepada semuanya, para asatidzah dan ikhwah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.